Kompleksometri adalah salah satu jenis analisa kimia kuantitatif yang melibatkan pembentukan senyawa kompleks atau ion kompleks yang larut tapi sedikit terdisosiasi. Tujuan praktikum meliputi 1. Menganalisa kadar kesadaran total, tetap, dan sementara dalam sampel berwujud cair. 2. Menganalisa kandungan CaO di dalam sampel yang berwujud padat. Sebelum memulai praktikum, dilakukan persiapan sebagai berikut. Pertama, siapkan alat dan bahan, serta reagen sesuai yang tertera pada proposal praktikum dan penggunaan reagen sesuai dengan yang tertera pada LKR. Berikut adalah cara penggunaan aspirator yang benar. Ambil 10 ml sampel berwujud cair dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer berukuran 250 ml. Atur pH larutan sampai 10 dengan menambahkan KOH sebanyak 3 tetes. Lakukan pengecekan menggunakan indikator universal. Tambahkan 1 ml buffer dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi sampel. Tambahkan 1 ml KCN dan tambahkan sedikit indikator EBT. Lakukan titrasi menggunakan larutan Na2-EDTA sampai warna merah anggur menjadi biru terang. Berikut adalah warna titik akhir titrasi yang berwarna biru terang. Ambil 100 ml sampel berwujud cair dan masukkan ke dalam beker gelas. Selanjutnya, lakukan pemanasan menggunakan kompor listrik selama 20-30 menit untuk menghilangkan kesadaran sementara. Setelah sampel dingin, lakukan penyaringan menggunakan kertas saring Whatman. Berikut adalah cara melipat dan penggunaan kertas saring Whatman. Lalu, ambil 10 ml sampel yang sudah disaring dan masukkan ke dalam beker gelas ukuran 250 ml yang baru. Lakukan tahapan penambahan reagen sama seperti pada penetapan kesadaran tetap. Lakukan titrasi menggunakan larutan Na2-EDTA sampai warna berubah menjadi warna biru terang yang menunjukkan titik akhir titrasi. Catat kebutuhan titran untuk kebutuhan perhitungan nantinya. Berikut adalah warna dari titik akhir titrasi. Berikut adalah cara penggunaan neraca analitik. Neraca analitik digunakan untuk melakukan penimbangan sampel padat agar menghasilkan ukuran serta berat yang presisi. Lakukan penimbangan pada neraca analitik sampai berat sampel menunjukkan angka 5 gram.
Berikut adalah cara penggunaan ruang asam. Masukkan 5 gram berat sampel padat basis kering oven dalam beker gelas Pyrex 250 ml. Lakukan penambahan di dalam ruang asam sesuai dengan prosedur yang berlaku. Larutkan dengan HCl pekat sebanyak 10 ml. Uapkan sampel padat sampai kering dengan menggunakan kompor listrik di dalam ruang asam. Larutkan residu tersebut dengan menggunakan HCl pekat secukupnya, maksimal tambahkan 25 ml. Encerkan dengan air suling atau aquades sampai tanda batas 100 ml pada beker gelas. Panaskan sampai 15 menit dan lakukan pengenceran kembali dengan air suling sampai 100 ml. Pindahkan 5 ml larutan tersebut ke dalam labu takar 250 ml. Lakukan pengenceran dengan menggunakan air suling kembali sampai dengan tanda batas yang ada pada labu takar. Lakukan pengocokan dengan baik seperti pada video agar seluruh sampel padat dapat terlarut dengan sempurna. Ambil 5 ml sampel yang sudah diencerkan tersebut dan masukkan ke dalam labu takar 100 ml. Lalu, encerkan dengan menggunakan air suling sampai dengan tanda batas yang ada pada labu takar. Lakukan pengocokan kembali dengan step dan cara yang seperti ditunjukkan pada video. Ambil 10 ml larutan yang telah diencerkan tadi dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Lalu tambahkan KOH sebanyak 3 tetes sampai pH sama dengan 10. Lakukan pengecekan menggunakan indikator universal sampai pH menunjukkan pH sama dengan 10. Tambahkan 1 ml larutan buffer dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi sampel. Masukkan 1 ml KCN dan masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi sampel. Tambahkan 2-3 tetes Mg EDTA. Selanjutnya, tambahkan indikator EBT secukupnya. Lakukan penambahan indikator EBT dengan menggunakan jarum agar jumlah EBT yang digunakan tidak terlalu banyak. Lakukan titrasi dengan menggunakan larutan Na2 EDTA. Lakukan titrasi sampai warna merah anggur menjadi warna biru terang yang menunjukkan titik akhir titrasi. Berikut adalah warna dari titik akhir titrasi yang berwarna biru terang. Cukup sekian materi kompleksometri. Terima kasih dan semangat praktikum ke depannya.